Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang telah hadir di dalam diseminasi tentang program Guru Penggerak ini. Tapi sebelumnya kita masuk ke materi, kita SBK ya dulu ya. Iya, Bu. SBK-nya yaitu menyanyikan balon dulu. Ya. Nanti nyanyi bersama-sama pada level 1. Pada level 2 kita hanya bilang balonku itu nyanyi diubah menjadi ya. Tapi kalau sudah do kita bareng bilang do. Ya. Terus level ketiga yaitu kita tidak usah nyanyi, hanya nyanyinya di dalam hati. Tapi setelah do kita ucapkan do. Sekarang level kedua ganti ya. Kalau do kita ucapkan positif. Secara umum, pengertian dari budaya positif itu adalah apa? Secara umum, mewujudkan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. ya, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu contohnya apa, Bu? Secara universal itu, Bu, disiplin positif. S3, senyum, sapa, salam. S3 Ada 5 juga. apakah itu termasuk dalam yang umum, Bu? Umum. Sifat positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru untuk mengandung nilai-nilai kebijakan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam budaya positif di sini diterapkan di sekolah kita ini terdapat ada 4. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua segitiga restitusi, yang kelima 5 posisi kontrol dulu, dan yang terakhir keyakinan. Kita bahas terlebih dahulu disiplin positif. Suatu kondisi yang melalui kepatuhan dan tindakan yang menunjukkan peraturan. Di sini disiplin positif pengertiannya secara khusus yaitu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam kehidupan. Jadi anak kalau umpamanya ada salah atau telat, pendekatan terlebih dahulu, yaitu ditanyakan kenapa anak tersebut sampai telat. Berikutnya kepatuhan di situ. Jadi di sini siswa yang diharapkan untuk menerapkan disiplin di sekolah yang meliputi apa aja, nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan terhadap siswa kita. Sekarang tentang restitusi, segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi ini meliputi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan. Jadi di sini ketika murid berbuat salah, ya, ketika berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berpikir apa yang salah. Ya, jadi di sini ya ibu-ibu kita harus apa terlebih dahulu menanggapi dengan mengajak murid. Ya, saya yang tidak terpenuhi bagian
kebutuhan dasar yang mana anak itu kita tergantung pada masalahnya anak tersebut. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang di sini konsep langkah kedua adalah kita harus memahami, ya, memahami kebutuhan dasar yang dialami oleh anak-anak. Menanyakan keyakinan. Kemarin saya mengangkat kasus ya dari siswa kita yaitu tentang kasus. Nah, bagaimana itu menstabilkan identitas? Kira-kira menurut Ibu bagian percakapan yang mana? Ya, bagus. Coba kamu pikirkan sama nama Ya, jadi ibu-ibu ya kalau anak mau bolos, kamu bolos jangan seperti itu ya. Tanyakan dulu ya di sini. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak yang terakhir di sini adalah menanyakan keyakinan. Salam, sini masuklah. Gini Len, ya, Ibu mendapat laporan kemarin waktu Bapak Ibu rapat kamu bolos ya. Lalu kalian kemana? Saya pergi ke pasar dan di sana banyak baju baru kesukaan saya. Baiklah, setiap orang pasti melakukan kesalahan soleh ya. Coba kamu pikirkan, pergi ke pasar mana dan manfaatnya apa Le kamu membolos di pasar itu? Tidak ada Bu. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar apa salah nih? Salah Bu, saya sudah melanggar aturan dan membuat ibu jadi cemas dan juga bisa dimarahi oleh ayah. Kenapa kalau itu kamu dilakukan membolos itu? Kemarin saya bosan di kelas, kemudian ada teman yang mengajak untuk bolos, maka dari itu saya bolos. Sekarang kamu kan sudah sadar Le. Apakah masih akan membolos lagi nanti? Sudah Bu, saya minta maaf, saya tidak akan bolos lagi. Untuk kedepannya, jika Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan itu memperbaiki kesalahan kamu ini. Saya akan minta tugas ke guru mata pelajaran Bu. Baiklah, semoga kamu mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kesalahan kamu yang dilakukan ini. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan diulangi lagi ya. Sini duduk ini. Apakah kamu tahu ini kamu dipanggil ke sini? Kemarin waktu ujian semester kami mencontek. Coba kamu ceritakan kok sampai kejadian itu terjadi. Jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas ruang. Oh begitu kejadiannya. Ibu yakin nak tidak ada siswa yang sempurna ya. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan kamu yang sudah kamu lakukan itu. Ya Bu, saya minta maaf. Kenapa kamu sampai menyampaikan ini? Karena pelajarannya begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Kami minta maaf Bu. Walaupun sesulit apa nak, kamu tetap salah. Jangan diulangi lagi nak ya. Ya Bu, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan saat ujian nanti? Saya akan belajar lebih tekun lagi Bu dan bertanya kepada guru mapel apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Bagus, Bapak Ibu guru pasti akan dengan senang hati membantu kalian.
Tapi jangan diulangi lagi nak ya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti ibu bisa memilih kita itu ada di posisi yang mana, ya. Nah, yuk posisi pertama. Mengukur, ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah, teman, memantau dan manajer. Nah, kita nanti bisa menilai diri kita sendiri. Kita ini termasuk nomor berapa? Lanjut, posisi mengukur. Apa di sini intinya posisi? Posisi mengukur yaitu karena saya merasa anak itu melanggar, kemudian saya langsung coba berdiri di depan kelas, angkat kakimu satu. Ini ketika saya sudah mempelajari arti dari membersama siswa atau pembelajaran yang berpihak pada siswa, akhirnya saya sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Jadi pada saat ini ketika Ibu sudah menyampaikan tentang budaya positif di sini, kita berharap semua guru belajar di sini. Terima kasih Bu. Ya. Pernah ikut CGP Bu ya? Karena saya sudah terlalu tua. Nanti dimudahkan lagi umurnya Ibu ya. Lanjut. Di sini dalam melakukan 5 kontrol tersebut. Jadi guru di sini adalah menggantikan orang tuanya di sekolah. Ya, terima kasih. Kira-kira mungkin saya yang terakhir Bu. Tadi Ibu sudah menyebutkan keyakinan kelas, dari disiplin positif, dan yang terakhir yaitu keyakinan kelas. Ya. Kalau bisa dijelaskan, apakah keyakinan kelas itu bisa diubah? Keyakinan kelas itu Bu ya bisa diubah. Ya. Bisa diubah. Tergantung pada kondisi kelas. Misalnya Ibu tadi membuat 5, salah satunya tidak cocok Bu, ya, dengan siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas itu bisa diubah dengan catatan anak tersebut harus dilibatkan lagi, wali kelasnya juga dilibatkan kembali. Jadi di situ tidak apa-apa Bu dilibatkan, apa tergantung dari situasi kelas. Pembuatan keyakinan kelas. Sebelum masuk ke dalam sesi ini, Ibu mau tanya, keadaan kelas di sini bagaimana menurut kamu? Rame. Apa? Rame. Apa lagi? Terus apa lagi? Buang sampah sembarangan. Agar kelas kita enak, nyaman ya. Kita aktif dalam belajar, kita harus membuat keyakinan kelas. Kalian lihat dulu nak di layar. Secara umum, keyakinan kelas yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu baik dalam lingkungan
keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharap tindakan kekerasan dapat dihindari. Jadi kita biar keadaan kita enak, belajar kita nyaman, kita harus melakukan atau membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana di sini? Nah, di sini salah satu caranya adalah membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu di sini harus disepakati terlebih dahulu. Ini secara khususnya, ya. Secara khususnya keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang berisi aturan untuk membantu guru dengan murid yang efektif. Jadi nanti kita membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini. Tujuannya apa? Kita membuat kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya. Terus yang kedua, kalau kamu sudah membuat keyakinan kelas, kamu tidak boleh melanggar. Ayo, tiga, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Terus yang keempat, kalian harus membentuk kelompok terlebih dahulu. Sudah membuat kelompok? Ya. Terus yang kedua, masing-masing kelompok bersurat pendapat tentang aturan yang diinginkan agar tercipta kenyamanan belajar dan ketertiban kelas. Nomor tiga, Pak. Terus yang empat, berikutnya keyakinan kelas disepakati bersama. Menentukan konsekuensi jika murid melanggar tentang keyakinan kelas. Yang terakhir adalah moderasi keyakinan. Tangannya juga banyak, ya. Selanjutnya, seperti ini ya, ya contohnya. Ya, contoh membuat keyakinan kelas. Kalau sudah disepakati semua, kita buat seperti banner. Lalu ditempelkan di mana? Di kelas. Bisa ya? Ya, sekarang kalian membuat keyakinan kelas terlebih dahulu kan? Kertas ini nanti kalian tulis. Ya, tulis terserah kamu, curhat pendapatnya kamu, tulis di sini. Ya. Kalau sudah menulis, nanti tempelkan di depan di karton. Sudah?
pembelajaran yang aman, nyaman, kita sepakati dulu ya. Curhatan ini meliputi siapa aja? Saling tolong, jangan ramai di kelas, saling hargai. Nanti ibu simpulkan ya nak ya dari curhatan kamu ya. Sampai lalu ya. Jadi kamu nak kalau sudah membuat keyakinan kelas dan disepakati tidak boleh harus disepakati, harus kamu yang tanya tulis itu harus dijalankan secara dulu. Ya apa? Ya, dijalankan ya. Melakukan pembelajaran yang sangat mengasihkan. Setelah ibu menyimpulkan dari curhat pendapat dari kalian, ibu simpulkan dari keyakinan yang berlaku di kelas kita. Yang pertama adalah satu, menjaga saling berbicara dengan sopan, disiplin mengerjakan tugas. Kira-kira kamu sepakat apa enggak dengan keyakinan kelas ini? Sepakat. Kalau sudah sepakat, kalian harus mentaati. Sepakat semua? Kalau sepakat. Semua kita tanda tangani ya. Artinya menandatangani di situ bahwa kamu harus melaksanakan keyakinan tugas tersebut. Ibu terlebih dahulu ya. Yuk, silakan siapa yang mau menandatangani? Ini ada tulisannya di sini. Menandatangani di bawahnya ya. Diganti nama ya. Yuk, silakan. Ganti nama nak ya. Yuk, siapa lagi? Yuk, jawab. Tanda tangan, kasih nama. Ya, silakan siapa lagi yang mau tanda tangan? Ayo, semuanya tanda tangan, ayo. Ayo. Silakan. Ayo, silakan. Boleh, yuk. Ayo, tanda tangan semuanya. Ayo, apa? Kasih nama nak ya. Ada tangan dulu. Lagi ada tanggung jawab semua, ayo. Kalau kita sudah sepakati tentang keyakinan kelas, kita jalani dan kita patuhi. Selanjutnya sesudah kita membuat keyakinan kelas, tinggal tugas murid ya. Tanya sekarang, kira-kira ya menurut kamu tugas murid apa nah? Apalagi apa? Melaksanakan
Membimbing dan mendidik Pak ya. Terus memberikan contoh teladan yang baik. Apalagi? Melatih siswa. Terus menilai. Ada lagi? Mengevaluasi. Ya. Perlu kalian ketahui ya, inilah mulai dari curhatan hati kamu ya. Nah, ibu simpulkan menjadi keyakinan kelas dalam menggunakan kalimat yang efektif di sini. Terus sesudahnya itu tugas murid kalian perlu di sini ya, baca dan dipahami. Setelah itu sudah dipahami dilaksanakan. Setelah itu tugas guru. Nah, demikianlah tentang kita memahami tentang keyakinan kelas. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita bismillahirrahmanirrahim untuk melaksanakan keyakinan kelas. Ibu akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ibu? Ya. Ya, materinya bisa? Saya harap ibu-ibu ya, ibu bisa mengimplementasikan kepada siswa kita. Semoga siswa kita yang menjadi lebih baik. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ibu sudah hadir di dalam diseminasi tentang budaya positif. Kurang lebihnya saya minta maaf ya Ibu. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.